Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi di pembahasan nahwu dasar. Hari ini alhamdulillah kita di pertemuan ke-10 masih di bab ma'rifatu alamatil i'rab, mengenal tanda i'rab. Kemarin kita sudah ambil tanda i'rab dari isim baru 5. Isim mufrad, mutsanna, jam mudzakkar salim, jam muannas salim, jamak taksir. Nah, sekarang kita lanjut lagi, sisa isim ada 4. Ada 4 isim, kemudian ada 3 fi'il. Seperti kemarin kita perhatikan di papan. Iya. Jadi kita masih isim sekarang. Ya, kemudian al-marfu, al-mansub, ya. Al-majrur. Kemudian ada misal, ada alamah. Tak ya? Dan misal ada alamah. Misal ada alamah. Isim sudah lewat kemarin, sekarang kita masuk di isim berikutnya lagi. Termasuk isim adalah asma'u, al-asma'u al-khamsah. Al-asma'ul khamsah itu adalah isim yang 5. Itu terbatas pada 5 lafaz. Lafaznya adalah abu, aku, ya, hamu, hu, du. Ini namanya isim yang 5. Di tahap awal, saya katakan bahwa waw itu bisa diganti dengan alif, bisa diganti juga dengan iya. Berarti dia itu bisa 3 bacaan. Bisa pakai waw, bisa pakai alif, bisa pakai iya. Sekaranglah saatnya kita mengetahui kapan dia pakai waw, kapan dia pakai alif, kapan dia pakai ya. Maka jawabannya tergantung penyakit. Ya, tergantung penyakitnya. Kita contohkan seperti kemarin 3 penyakit. Iya, ja'a adalah penyakit apa? Rofa, ro'a itu penyakit nasab, min penyakit jer. Jadi bacaan ini abu, aba, abi tergantung penyakit yang masuk. Tergantung penyakit yang masuk. Asmaul khamsah berdasarkan penelitian, kalau dia masuk penyakit rofa, maka tandanya adalah waw. Kalau masuk penyakit nasab, tandanya adalah alif. Kalau masuk penyakit jar, maka tandanya adalah ya. Dipahami ini? Ini adalah ketentuan untuk asmaul khamsah. Ketentuannya, misal saya contohkan 1, abu. Masuk ja'a, ja'a abu. Masuk ro'aitu aba. Masuk min abi. Dipahamkan? Jelas ini? Iya, ini ketentuan untuk asmaul khamsah sekali lagi seperti itu. Dimanapun posisinya, maka bacaan tergantung penyakit. Kalau dalam kitab yang sudah tersusun, Quran, hadits, atau antum baca Arab gundul, dapat asmaul khamsah pakai waw, langsung bilang marfu ini. Ini di rofa. Dapat pakai alif, ini mansub, di nasab. Dapat pakai ya, ini majrur, di jer. Anda paham ini? Ini ketentuan tidak bisa ketukar. Tidak bisa ketukar. Coba kita masukkan aku min ro'aitu. Ro'aitu. Ja'a. Santum. Hamu ro'aitu. Min. Ja'a. Baik. Hu ro'aitu. Ro'aitu.
Min, min, ja'a, ja'a, du, ra'aitu, ja'a, min. Itu nanti. Dalam kalimat Arab seperti itulah bentuknya al-asmaul khamsah. Jelas ini? Dan tidak perlu kita contoh banyak karena memang hanya 5 ini. Nanti di kitab yang ketiga akan ditambah 1. Di kitab yang ketiga. Itu pun nanti setelah ditambah gugur lagi. Dengan ketentuan dan syarat atau yang didengar dari orang Arab fasihnya bagaimana. Ini pokoknya ada 5 ini. Ada 5 ini. Sudah hafal asmaul khamsah ini? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum paham? Aman. Berikutnya termasuk isim yang di i'rab adalah al-ismu ya al-maksur. Isim maksur. Tahu isim maksur kan? Isim yang akhirnya selalu alif. Isim yang akhirnya selalu alif. Iya. Contoh isim maksur adalah misalnya kita bilang al-fata. Kita katakan contohnya adalah al-fata. Ini contoh isim maksur. Al-fata. Akhirnya adalah alif. Sekarang pertanyaannya, apa tanda bacanya isim maksur? Kalau kemasukan penyakit rofa, penyakit nasab, penyakit jer. Saya sudah kasih tahu antum sebenarnya di tahap awal. Ini saya cuma ingatkan. Isim maksur itu adalah isim mufrad. Antum ingat? Isim maksur itu adalah siapa? Isim mufrad. Tapi kenapa disendirikan? Karena dia punya bentuk yang khusus. Itu pun disendirikan di kitab pertama ini. Kitab dasar. Saya sengaja pisahkan karena sulit digabungkan dengan isim mufrad di pemahaman pemula. Sehingga saya pisahkan. Kitab kedua, kitab ketiga, ke atas tidak disendirikan. Bahkan dia masuk di isim mufrad. Dipahamkan? Karena dia adalah isim mufrad, itu pernyataan bagus untuk tahap kedua ini. Karena dia isim mufrad, maka tanda bacanya itu sama dengan isim mufrad. Tidak ada bedanya. Berarti ingat kembali isim mufrad. Rofa dengan apa? Rofa dengan apa? Dhamma, nasab, fathah, jer. Sama ini. Sama ini. Hanya saja tambahkan nanti kata ketika menjelaskan tandanya. Kata muqaddaroh. Disembunyikan. Disembunyikan. Jadi tidak nampak itu domanya, fathahnya, kasrohnya. Paham ini kan? Misal, saya katakan al-fata. Ja'al fata. Ro'aitul fata. Min al-fata. Tidak ada kelihatan dhamma, fathah, kasroh. Tidak ada kelihatan. Sehingga kita katakan ketika masuk penyakit rofa, kita katakan tandanya dhamma muqaddaroh. Ketika penyakit nasab kita katakan ya fathah muqaddaroh. Ketika penyakit jer kita katakan kasroh muqaddaroh. Itu alamatnya. Dhamma yang disembunyikan, fathah yang disembunyikan, kasroh yang disembunyikan. Paham alamatnya ini? Dipahami ini? Jadi mudah sekali sama dengan isim mufrad. Bedanya apa? Muqaddaroh, disembunyikan. Jelas? Jelas pembahasan ini? Siapa yang belum paham? Siapa yang belum? Siapa? Antum lagi tegang ya? Karena habis saya marah-marah ya? Iya. Biasa itu. Kalau tidak marah-marah kita dipermainkan oleh orang. Rasulullah saja marah. Dah. Antum kira Rasulullah tidak pernah marah? Marah naik di mimbar. Jelas kan? Dia pernah cekek lehernya orang. Ini antum kalau datang ku cekek. Iya. Itu hal
Supaya orang tidak terlalu bermudah. Tapi antum tegang semua kuliah ini. Iya. Dipaham Ji? Jangan takut. Itu saya selalu pisahkan masalah lain dengan masalah yang satu. Iya. Itu sudah lewat tadi. Sekarang masalah baru kita. Kembali lagi seperti biasa. Gimana? Ada yang masih kurang sedikit? Atau bagaimana? Tidak ada masalah? Aman ini? Aman. Berarti kita masuk lagi isim berikutnya. Iya. Isim berikutnya hampir tinggal 2 isim lagi. Tinggal 2 lagi isim. Ada namanya ya, al-ismu al-mangkus. Iya, al-ismu al-mangkus. Isim mangkus itu isim apa? Isim yang akhirnya selalu apa? Iya, kan begitu? Iya, isim yang akhirnya selalu ya, itu namanya isim mangkus. Saya sudah bilang juga di tahap awal. Tahap pertama, isim mangkus ini sebenarnya isim mufrad, berarti tandanya tidak akan pernah beda. Tandanya tidak akan pernah beda. Artinya apa tandanya isim mufrad? Jadi selalu itu ingat isim mufrad. Tandanya isim mufrad apa? Kalau dia dirofa dengan dhamma, dijar dengan kasro, dinasab dengan mantap. Harus didengar apa yang dibilang dirofa, dinasab, dijar. Ya, karena tidak boleh kita urut terus. Di kitab tidak akan berurut datangnya. Jadi harus terbiasa. Mau dikatakan jer, ingat langsung. Iya. Itulah tandanya isim mangkus. Artinya isim mangkus itu, kalau masuk penyakit rofa, maka tandanya seperti isim mufrad. Masuk penyakit nasab, tandanya seperti isim mufrad. Masuk penyakit jer, tandanya seperti isim mufrad. Tidak akan pernah beda. Paham kan? Iya. Dhamma, fathah, kasroh. Inilah tandanya. Isim mangkus. Isim mangkus. Hanya saja dia ada perbedaan ketika di dhamma dan di kasroh. Isim mangkus, kalau dia di dhamma, maka dhammanya muqaddarah. Isim mangkus, kalau dia di jer, tanda kasroh, kasrohnya muqaddarah, disembunyikan. Kalau fathah tidak ada bedanya dengan isim mufrad, sama, nampak. Dipahami ini? Misal kita katakan al-qadi, ya. Kalau saya masukkan penyakit rofa, ja'al qadi. Penyakit nasab, ra'aitul qadiyah. Penyakit jer, min al-qadi. Tidak kita baca yu, yi. Jadi saat dhamma sembunyi, saat kasro sembunyi. Fathah nampak. Fathahnya apa? Nampak. Jelas ini? Iya. Di kitab ini kitab dasar. Karena kita akan melewati kitab kedua, ketiga. Saya belum kasih tahu alasannya. Untuk tahap ini. Kenapa sembunyi tadi pada maksur? Kenapa sembunyi pada isi maksur? Mangkus. Dipahamkan? Tahap ini saya cuma kasih tahu. Oh, tandanya seperti isim mufrad. Tandanya seperti isim mufrad. Paham kan? Bedanya apa? Dari sisi harokat nampak dan sembunyinya. Isim mangkus adalah harokatnya itu hanya satu yang kelihatan. Yaitu siapa? Fathah. Adapun dhamma sembunyi. Kasroh sembunyi. Dipahami ini? Kemudian kalau antum bertanya apa alasannya sembunyi, akan disampaikan di buku berikutnya. Pemula hanya butuh tahu, oh yang nampak fathah. Dipahamkan? Itu yang dibutuhkan oleh pemula. Kemudian yang kedua, mengetahui ternyata tandanya sama dengan isim mufrad. Cukup bagi pemula itu. Paham kan? Sehingga kalau dia membaca misalnya kata nanti adai, masukkan ro'a itu. Ro'a itu. Ulang ro'a itu. Ro'a itu. Ja'a.
Nggak dikasih doma. Padahal ini ya nggak sama dengan alif. Alif memang tidak bisa diharokati. Ya bisa. Bisa saja sebenarnya di doma. Karena ya bisa menerima harokat. Beda alif. Alif memang tidak akan pernah punya harokat. Alif. Dipahamkan? Kecuali darurat. Kecuali darurat. Ini ya bisa dikasih tapi disembunyikan. Kenapa? Itu ada alasannya. Itu ada alasannya. Jadi ulang. Ada min. Min. Ro'aitu. Ro'aitu. Ja'a. Ja'a. Baik. Berikutnya lagi. Al-hadi min. Jadi ini bukan harokat akhir. Jadi tidak terhitung. Paham tak? Yang terhitung ini ya-nya. Huruf terakhir. Paham kan? Jangan sampai antum bilang itu ada kasroh. Itu sebelum akhir. Yang mau kita nilai di nahwu adalah huruf terakhir. Ja'a. Ja'a. Ulang. Ro'aitu. Begitulah cara antum nanti baca kitab gundul. Ada yang disembunyikan, ada yang nampak. Dipahami ini? Jelas? Jelas ini? Jelas yang ini? Selesai. Ada pertanyaan? Contoh Abu Muhammad. Dah? Antum memasukkan penyakit di sini. Ya kan ini yang kita bahas. Sengaja kita tidak bahas ini kan ini orang lain. Kan yang kita bahas ini. Ja'a Abu Muhammad. Ro'aitu Aba Muhammad. Marortu bi Abi Muhammad. Jadi nanti itu jangan sampai Abu terus. Nah, antum kan selalu Abu terus. Saya lihat Abu Muhammad. Datang Abu Muhammad. Dari Abu Muhammad. Padahal beda-beda harokatnya itu. Paham tak? Abunya saudara. Kalau Muhammadnya gimana? Muhammad gimana? Dun dan din itu urusan nanti. Jangan dulu, itu tahap ketiga itu. Kita menentukan ini kata kedua. Baru ini sekarang. Nah, makanya saya tidak sampaikan kata keduanya. Kan ini kan masalah lain. Yang penting, abu antum paham gak? Kalau abu. Dah? Ro'a itu. Abu Muhammad. Ro'a itu. Lanjutlah. Ro'a itu Aba Muhammad. Kan begitu kan? Min Abi Muhammad. Ja'a. Jadi orang Arab bedakan kata ini abu. Bisa abu, aba, abi. Tergantung penyakit. Muhammad nanti urusan belakangan. Ya? Karena kalau antum urus Muhammad sekarang, antum urus juga nanti Bakar. Jadi banyak antum urus. Yang penting sekarang ini saja dulu. Paham kan? Nah, pelan-pelan Pak Jita. Pelan-pelan. Nah, sudah? Apanya itu? Isim mangkus. Apa itu isim mangkus? Terakhirnya selalu lagi, iya kan begitu. Tanda i'rabnya sama dengan isim mufrad. Apa tanda i'rabnya isim mufrad? Kalau di rofa, kalau di nasab, fathah, kalau di jar, kasro. Isim mangkus sama dengan itu. Berarti isim mangkus kalau di rofa, dhamma tuh. Kalau di nasab, fathah, kalau di jar, kasro. Cuman kasro, dhamma, fathahnya gimana? Muqaddaro saat rofa dan jer. Nasabnya fathah, nampak, ndak sembunyi. Misalnya al-hadi, ro'a itu min ja'a. Apa masalahnya? Nggak paham itu. Apa kira-kira masalahnya?
Apa tadi yang belum dipahami? Hah? Apa? Hah? Perbedaannya dengan mufrad. Mufrad semuanya nampak, kelihatan. Kalau ini tidak. Dhamma dan kasro tidak kelihatan. Paham dah? Ada lagi? Alif bengkok. Alif lurus. Semua sama tuh. Al-aso ja'al ro'aitu min. Tuh. Ada yang nampak? Jadi mau bengkok atau mau lurus sama namanya alif. Tetap tidak akan pernah menerima harokat sampai hari kiamat. Daripada nanti antum kasih lagi sampai hari kiamat. Jadi robo ini dunia, alif tetap begitu. Ali, akhirnya apa? Isim apa namanya? Kan kita bertanya tuh, Ali masuk isim mangkus, itu antum bertanya. Definisi isim mangkus. Isim yang akhirnya ya Ali. Berarti isim mangkus. Kita ragu itu. Hah? Ada terbaca domanya. Kan boleh kelihatan. Boleh cantum kasih kelihatan ya. Kasro. Aliyun, aliyan, aliyin. Tidak masalah. Paham kan? Tidak masalah kelihatan. Beda alif. Alif tidak boleh kelihatan. Kalau alif, kalau isim mangkus, boleh. Cuman untuk kata alif itu khususnya dinampakkan kan dia ada tasdid. Karena dia ada tasdid. Tapi kalau antum bertanya, isim mangkus atau bukan? Isim mangkus. Paham tak? Cuman karena dia ada dua ya, ini ada tasdid. Paham kan? Tapi kalau antum mau sembunyikan tidak masalah. Ja'a Ali. Ra'aitu Aliyya. Paham kan? Marartu bi Ali. Cuma nanti lagi ada ketentuan lagi. Insya Allah. Ada lagi tadi? Siapa itu? Abu. Kenapa? Sukun. Terus? Maunya kita? Sukun. Dalam isim. Itu kan sebagai alamat. Ini apakah alamatnya harokat atau huruf? Huruf dah. Yang tidak boleh sukun itu kalau dia jadi alamat i'rab. Jadi tidak ada isim yang alamat i'rabnya sukun. Sekarang asmaul khamsah, alamat i'rabnya sukun atau bukan? Apa alamatnya? Huruf dah. Waw, alif, ya. Sama dengan isim mutanna. Sukun kan alifnya. Sukun ya-nya. Kita tidak tanya juga itu. Jamak mudzakkar salim. Sukun itu wawnya. Sukun itu ya-nya. Kenapa ada sukun di isim? Paham kan? Karena itu bukan alamatnya. Yang kita bahas kemarin itu alamat. Namanya isim itu hanya bisa dirofa, alamatnya dhamma atau penggantinya. Kan begitu? Bisa dinasab, alamatnya fathah atau penggantinya. Bisa dijer, alamatnya kasrah atau penggantinya. Tidak ada jazm, tidak ada sukun. Kalau antum dapat sukun, bukan itu alamatnya. Alamatnya adalah huruf. Kan kita bercerita alamat, saudara. Paham tak? Ada lagi? Ada lagi? Tidak ada? Terakhir, isim lagi, isim terakhir. Isim jenis terakhir sekarang. Isim jenis terakhir adalah yang ke-9 ini. Al-ismul ladzi la yansharif. Isim yang tidak bertanwin. Anda? Isim yang tidak bertanwin. Kita contohkan 2 diantaranya nama perempuan.
dan nama orang Ajem. Apa tanda bacanya isim yang tidak bertanwin? Isim yang tidak bertanwin, kalau kita lihat dari bentuknya, saya sudah kasih tahu di tahap pertama. Dia adalah isim mufrad. Paham kan? Dia adalah isim mufrad, itu untuk tahap awal. Maka sebenarnya tandanya sama dengan isim mufrad. Cuma karena dia tidak bertanwin sehingga dia dibedakan. Dan tandanya juga dibedakan dengan ada ketentuannya. Ismul ladzi lan sharif berdasarkan diteliti dengan syarat nanti akan kita bahas setelah tabel. Akan kita bahas setelah tabel. Ismul ladzi lan sharif itu kalau dirofa sama dengan isim mufrad, dhammah. Kalau dinasab sama dengan isim mufrad, fathah. Tidak ada bedanya. Paham tak? Dhammah dirofa, fathah dinasab. Bedanya di sini. Ketika dijer, isim mufrad apa tandanya? Kasroh. Ismul ladzi lan sharif, isim yang tidak bertanwin, fathah. Jadi tidak di kasroh. Tapi nanti ada syaratnya. Di setelah tabel kita akan bahas. Jadi dia itu tandanya dhamma kalau dirofa, fathah kalau dinasab, fathah juga kalau di jer. Ini lawan dari ismu jama muannas salim. Kalau jama muannas salim, rofa dhammah, nasab, kasro, jer, kasro. Ini kebalikannya. Iya kebalikannya. Dia itu kalau di jer, fathah. Paham ini? Paham ini? Contoh misalnya, kata yang sering keluar dalam hadits, Umar, termasuk kata yang tidak boleh tanwin. Iya, termasuk kata yang tidak boleh tanwin. Umar. Iya. Kalau masuk ja'a, maka dia seperti Anas. Seperti Anas. Anas kan bertanwin. Anasun. Bertanwin. Umar tidak bertanwin. Umar. Iya. Ja'a, antum baca apa? Ja'a, Umaru. Ro'a itu Umaro. Sama. Dengan isim mufrad. Tapi hati-hati kalau masuk penyakit jar. Min Umaro. Jadi bukan Umari. Dipahami ini? Contoh lain. Fatimah. Iya. Ja'a. Ro'a itu. Min. Jadi tidak ti. Hati-hati dalam baca kitab. Karena harus dilihat tanwin atau tidak ini kata. Bertanwin atau tidak. Sudah paham ini? Contoh lain lagi yang tidak pakai ta. Maryam. Ja'a. Ja'a. Sebelah sini. Ja'a. Ulang. Ro'a itu. Min. Bukan Maryami. Hah? Ulang. Min. Mi. Kenapa enggak? Hah? Ismul ladzi la yansharif, tidak di kasroh. Jelas ini? Jelas ini? Jelas pembahasan kita? Selesai isim. Selesai kita isim. Iya. Dengan 9 jenisnya. Dengan 9 jenisnya. Dipahami ini? Siapa yang masih ada masalah sedikit tentang isim? Karena kita masuk fi'il itu sederhana sekali. Iya, mudah sekali. Karena cuma fi'il mudhari. Tidak ada yang masalah? Selesai. Kita selesaikan fi'il. Kalau fi'il, alhamdulillah lebih mudah dibandingkan dengan isim. Karena penyakit yang masuk pada fi'il itu hanya 2. Tidak 3. Jadi kalau isim kan penyakit ada 3. Kalau fi'il tidak punya penyakit kecuali 2 jenis. Fi'il itu hanya punya penyakit nasab dan punya penyakit jazm. Iya, kalau tidak ada penasab penjazm, maka dia nanti pasti rofa. Jadi kalau antum tidak lihat ada penyakit nasab, tidak lihat ada penyakit jazm, maka dia nanti di rofa. Jadi dia itu berdasarkan pendapat yang kuat tidak punya penyakit rofa. Walaupun nanti di buku tinggi
akan dibahas ini perselisihan. Jadi dia tidak punya penyakit rofa, makanya pembahasan sedikit sekali. Dia punya penyakit nasab saja. Kita contohkan hanya lan saja dulu wakil dari penyakit nasab. Jadi beda lagi juga penyakitnya. Dan penyakit jazm kita contohkan lam. Kalau tidak ada lan, tidak ada lam, maka fi'il itu dirofa. Itu dasarnya. Karena dia hanya punya berapa penyakit? 2, tidak ada penyakit ketiga. Dia hanya punya 2 jenis penyakit. Penyakit nasab dan penyakit jazm. Kita masuklah di fi'il. Fi'il itu kalau kita berbicara yang berubah hanya ada 3. Fi'il hanya ada 1 fi'il. Mudhari. Cuma fi'il mudhari ada 3. Ada fi'il mudhari sahih akhir. Ada fi'il mudhari mu'tal. Ya. Ada fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya. Dan ada al-af'alu. Ini langsung kita bahas sekali saja. Ya, al-af'alul khamsah. Langsung bahas sekali saja. Karena mudah sekali. Fi'il mudhari sahih akhir. Contohnya adalah apa? Anggaplah yaktubu. Iya. Fi'il mudhari mu'tal akhir kita selalu butuh 3 contoh. Selalu karena beda huruf. Beda huruf. Ada yadu'u, terus yardo, ya terus yahdi. Selalu kita butuh 3 contoh. Ya. Kemudian af'alul khamsah itu gampang itu karena tinggal ditambahkan alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun dari setiap kata. Dari setiap kata. Sekarang kita akan bahas i'rabnya. Fi'il mudhari sahih akhir. Kalau tidak ada penyakit nasab, perhatikan ini pernyataan karena cepat sekali ini. Fi'il mudhari sahih akhir. Kalau tidak ada penyakit nasab dan penyakit jazm, berarti dia rofa. Dan tanda rofanya pasti dhammah. Itu fi'il mudhari sahih akhir. Pasti di dhammah. Makanya nanti antum tinggal lihat penyakit. Ada penasab, ada penjazm, tidak ada rofa. Tandanya dhammah. Kalau sahih akhir. Kalau masuk penyakit nasab, lan, fi'il mudhari langsung tandanya fathah. Kalau masuk penyakit jazm, yaitu lam, fi'il mudhari langsung nanti disukun. Sederhana sekali kalau fi'il. Lebih mudah daripada isim. Dipahami ini? Misal, yaktubu. Saya masukkan lan. Lan yaktuba. Masukkan lam. Lam yaktub. Lam yaktub. Tidak ada lan, tidak ada lam. Yaktubu. Paham ini? Mudah sekali. Jauh lebih mudah dibandingkan isim. Paling sederhana dalam baca kitab gundul. Iya. Antum dapat kata misalnya. Ya, ini kata. Yakro. Kita mau harakati apa ini? Lihat penyakit sebelumnya. Ada penasab, fathah. Tidak ada penasab, tidak ada penjazam atau ada, lihat lagi jazamnya. Kalau ada jazam, sukun. Kalau tidak ada penasab dan penjazam, dhammah. Itu sahih akhir. Dipahami ini? Coba. Yakro. Masukkan lan. Ulang. Lam. Tidak ada lan, tidak ada lam. Ulang. Yajlis. Masukkan lan. Ulang. Lam. 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 Lihat bibir. Kalau samar. Ini lan atau lam? Lihat orang bibir. Karena lan terbuka bibir. Lam tertutup. Iya, samar lagi. Tidak ada lan, tidak ada lam. Ulang. Ulang. Mudah sekali. Dipahami ini? Jelas ini? Jelas ini? Fi'il mudhari mu'tal akhir. Fi'il mudhari mu'tal akhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya waw, ya atau alif. Dia itu sama i'rabnya dengan sahih akhir secara alamat. Ketika rofa dia dhammah. Bedanya apa? Semua dhammahnya sembunyi. Jadi tidak nampak di waw, tidak nampak di alif apalagi. Dhammahnya tidak nampak di alif, tidak nampak di ya. Jadi tidak ada yang nampak dhammahnya. Dipahami ini? Jadi saya ulangi. Fi'il mudhari mu'tal akhir. Alamat tanda bacanya, i'rabnya adalah sama dengan sahih akhir. Persis.
Apa bedanya? Rofanya doma semua sembunyi. Dipahami ini? Berarti tinggal antum tambah nanti. Doma mukod daro. Doma yang disembunyikan. Coba. Yada'u. Tidak ada lam, tidak ada lam. Hah? Jadi tetap begitu bacaannya. Tetap yada'u. Karena domanya sembunyi. Yardo. Baca kalau tidak ada lam, tidak ada lam. Seperti itu persis. Yahdi. Jadi jangan bilang yahdiu. Enggak nampak domanya. Paham kan? Yada'u. Antum kasih nampak? Enggak nampak. Nasabnya. Sekarang pindah ke nasab. Supaya kita bisa bedakan. Nasabnya maka harokat i'rabnya. Tanda perubahannya. Sama juga dengan sahih akhir. Bahkan kesamaannya persis. Fathahnya nampak. Ya, fathahnya. Kecuali alif karena tidak bisa menerima harokat. Maka dia tetap fathahnya sembunyi. Paham ini? Coba. Yada'u lan. Ulang. Yardo lan. Jadi lan yardo tetap sembunyi seperti doma. Yahdi. Jelas ini? Jelas ini? Jelas? Coba kata lain ya. Siapa tahu itu sudah dihafal. Yarju lan. Lan. Tidak ada lan. Tidak ada lan. Yarmi. Masukkan lan. Ulang. Tidak ada lan. Langsung domanya tidak nampak. Jelas? Kalau alif semua sembunyi. Jazm. Masukkan lam. Fi'il mudhari mutal akhir. Ini yang harus diperhatikan baik-baik. Fi'il mudhari mutal akhir kalau di jazm hilang huruf terakhir. Jadi bukan lagi sukun. Karena kalau sukun seperti marfu. Hilang huruf terakhir. Waw, alif, ya. Jadi pendek bacaannya. Yada'u. Masukkan lam. Lam yada'u. Begitu. Hilang waw. Yardo. Masukkan lam. Yahdi. Masukkan lam. Hilang. Apa yang hilang? Tergantung harokat akhir. Kalau doma berarti waw itu. Kalau fathah berarti alif yang hilang. Kalau kasro berarti yang hilang siapa? Iya. Jadi kita tahu nanti siapa yang hilang. Tergantung harokat huruf terakhir. Setelah masuk ala penjazam. Dipahami ini? Paham Hanafi? Yakin? Coba yarju. Masukkan lan. Lam. Itu kalau panjang berarti ada orang di setelahnya. Yarju lam. Tidak ada lan, tidak ada lam. Mantap. Kalau yang tadi itu seperti yarju yang pertama. Yarmi, satu lagi. Yarmi, masukkan lan. Lam. Tidak ada. Mantap. Sudah ini? Sudah? Paham ini? Tinggal yang paling terakhir, af'alul khamsah. Ini lebih mudah, lebih sederhana lagi. Itu af'alul khamsah saudara. Tanda i'rabnya itu fokus di nun. Supaya beda dengan isim. Kalau isim kan tanda i'rabnya sebelum nun. Alif, waw atau apa? Ya, kan begitu. Bedanya isim sama fi'il. Fi'il alamat i'rabnya malah di nun. Kalau isim alamatnya malah alif, waw atau apa? Iya, kalau ini alamatnya adalah di nun. Sederhana sekali, itu af'alul khamsah. Kalau rofa pasti ada nunnya. Kalau rofa pasti ada nunnya. Kalau nasab dan jazm hilang nun. Sama, tidak ada bedanya. Dari mana nanti saya tahu nasab? Penyakit. Saya tahu jazm? Penyakit. Tanda i'rabnya sama. Paham ucapan saya ini? Kalau dia di rofa ada nunnya. Kalau dia di nasab atau di jazm hilang nunnya. Lihat.
yaktuba. Saya misalnya yaktubani. Masulan lan yaktuba. Masulam lam yaktuba. Jelas ini? Nun hilang. Tanda rofanya tetapnya nun. Tanda nasabnya penghilangan nun. Tanda jazmnya penghilangan nun. Jelas ini? Coba. Yajlisuna lan. Hilang lan. Hilang lan. Lam. Mantap. Taktubina lan. Ada sampai na. Pelanggaran itu. Taktubina lan. Tidak ada lan. Lam. Mantap. Paham ini? Tamat kita. Selesai. Alhamdulillah. Iya. Adapun praktek bacanya itu lihat di situ. Mulai dari Asmaul Khamsah tadi gampang. Marfu ja'a abuka. Tanda rofanya waw. Ro'aitu abaka. Tanda nasabnya alif. Marotu bi abika. Tanda jernya ya. Isim maksur. Ja'al fata. Dhamma muqaddaroh. Dhammanya disembunyikan. Ro'aitul fata. Fathah muqaddaroh. Fathah yang disembunyikan. Marotu bil fata. Tanda jernya al-kasroh muqaddaroh. Al-isim mangkus. Ja'al qadi. Dhamma muqaddaroh. Ra'aitul qadiya fathah, marartu bil qadi kasra muqaddarah. Ini mudah sekali karena yang penting kita sudah baca kemarin paling atas. Ismul ladzi lan sharif ja'at Aisyatu dhammah, ra'aitu Aisyata fathah, marartu bi Aisyata fathah. Alamatnya fi'il mudhari sahih akhir yaktubu tandanya dhammah kalau rafa, lan yaktuba fathah kalau dinasab, lam yaktub sukun kalau dijazm. Fi'il mudhari mutal akhir yardo yad'u yahdi semuanya di kolom rafa dhamma muqaddarah. Lihat tak? Dhamma muqaddarah. Apa artinya muqaddarah? Tersembunyi, disembunyikan. Lihat kolom nasab lan yardo, lan yad'u, lan yahdiya. Nah, itu beda tandanya. Kalau alif fathah muqaddarah. Kalau ya dan waw akhirnya fathah nampak fathah saja alamatnya langsung. Lihat di jazm. Di jazm lam yardo, lam yad'u, lam yahdi. Keterangannya hatful alif, penghilangan alif. Hatful wawi, penghilangan waw. Hatful ya, penghilangan ya. Artinya penghilangan huruf akhir. Cuman bisa waw, bisa saja ya, bisa saja siapa? Alif, tergantung huruf terakhirnya apa. Af'alul khamsah. Lihat yaktubuna. Tanda ropanya di kolom ropa. Subutun nun. Itu bahasa Arabnya ya. Subut artinya tetap. Tanda ropanya subutun nun. Tetapnya nun. Lihat nasabnya. Lan yaktubu. Ternyata tanda nasabnya hatfun nun. Penghilangan nun. Hatf penghilangan. Penghilangan nun. Ketika dijazam. Lam yaktubu. Hatfun nun. Tandanya juga adalah penghilangan nun. Jelas ini? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Kalau dibilang fathah berarti nampak begitu. Fathah. Orang itu sudah paham saudara. Kalau begini. Kalau asal tidak perlu dikasih tahu. Paham tak? Kalau keluar dari asal baru dikasih keterangan. Anda pahamin? Maksudnya gini. Ada doma. Domanya tidak nampak. Kasih tahu. Muqaddaro. Kalau domanya nampak. Tidak perlu bilang dohir. Nampak. Karena sudah ada. Fathah. Enggak usah tambah-tambah kata lain. Enggak usah. Pusing kaum muslimin. Ada lagi? Alhamdulillah. Selesai tabel. Alhamdulillah. Insya Allah masih tahap kedua belum selesai. Tahap kedua belum selesai. Ini baru kita kenal kata yang berubah. Karena kita juga harus kenal dalam bahasa Arab ada kata yang tidak berubah. Jadi tahap kedua masih. Tahap kedua kita belum selesai
dan belum keluar darinya. Tapi sedikit lagi. Ini hari Selasa, target tahap kedua ini selesai pekan ini. Artinya besok sama lusa kita usahakan selesai tahap kedua. Dipahamkan? Yaitu tahap mengenal perubahan kata. Kata yang berubah dan tidak. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Subhanallah. Hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta.